Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Salam sehat dan tetap semangat. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Ester pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan dengan cepat ya. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malah petaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu, dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema renungan pada hari ini saya beri judul "Tinggalkan Niat Jahatmu". Ya, Bapak Ibu, hidup ini seharusnya penuh dengan kerukunan, damai dan sejahtera. Harusnya tidak ada pikiran negatif atau rancangan-rancangan negatif, terlebih rancangan-rancangan si jahat. Ya, karena hal itu sudah pasti tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi contohnya misalnya dalam suatu kelompok, komunitas, atau dalam hal kelompok yang kecil, misalnya keluarga, ada sesuatu hal sepele yang terjadi. Nah, mungkin seseorang itu tersinggung, ya, masukin dalam hati, istilahnya sekarang baper, ya, kemudian sakit hati, ya, marah, sakit hati, dan memikirkan bagaimana caranya membalas sakit hatinya tersebut. Nah, disitulah mulai muncul namanya rancangan-rancangan jahat. Nah, saya percaya kalau sudah timbul rancangan-rancangan si jahat itu bukan dari Tuhan, itu datangnya dari si jahat. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau sudah ada timbul rancangan jahat dalam diri kita, itu adalah dari si jahat. Tuhan senang kalau kita memiliki kita hidup rukun dan damai, betul ya? Tapi setan senang kalau kita bertengkar dan hancur. Nah, pilih yang mana? Saya percaya kita rindu terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memberikan pelajaran yang berharga buat kita semua. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, kita bisa tahu bahwa ternyata Haman itu tersinggung karena Mordekai tidak bersujud dan berlutut kepada Haman. Nah, sedangkan Mordekai ini adalah orang Yahudi. Dia berpegang teguh pada prinsipnya bahwa yang harus disembah hanyalah Tuhan, bukan manusia. Nah, karena tersinggung, Haman ini merancangkan sesuatu hal yang jahat, ya, sangat-sangat jahat, dikuasai setan sehingga Haman dikuasai setan sehingga dia merancangkan suatu hal yang jahat. Dia ingin memusnahkan semua orang Yahudi di zaman itu. Tapi Haman tidak tahu ada Tuhan yang membela umatnya. Tuhan memakai Ester, Ratu Ester, ya, saat itu. Sehingga yang terjadi apa, Bapak Ibu? Senjata makan tuan. Apa yang dirancangkan Haman untuk Mordekai dan bangsa Yahudi itu malah kebalik, menimpa dia, menimpa diri sendiri, menimpa keluarganya, kelompoknya, dan bahkan kerabat-kerabatnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jadi intinya tinggalkan niat jahat, ya, karena pertama itu tidak dikehendaki Tuhan. Yang kedua, kita tidak tahu apa yang akan terjadi bila kita melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, hal itu juga bisa berbalik menimpa kita. Jadi lebih baik kita hidup berdamai dan rukun. Karena apa? Karena disitulah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.